Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Wilasmin dengan NIM C1 C02017 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas materi Sistem Keuangan Syariah dengan dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Untuk pokok bahasanya, yang pertama ada konsep memelihara harta kekayaan, kedua cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, ketiga akad atau kontrak atau transaksi, yang keempat transaksi yang dilarang, kelima prinsip sistem keuangan syariah, dan yang keenam instrumen keuangan syariah. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pokok bahasan yang kedua yaitu bagaimana cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Caranya yang pertama yaitu bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Harta yang paling baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan. Selanjutnya, penggunaan harta dalam syariah. Yang pertama yaitu tidak boros dan tidak kikir, membayar zakat sesuai ketentuan, memberi infak dan sodako, memberi pinjaman tanpa bunga, dan meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu akad atau kontrak atau transaksi. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadariyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Adapun jenis-jenis akad terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akad tabaru, adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Untuk jenis yang kedua ada akad tijara atau kompensasional kontrak, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu transaksi yang dilarang. Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang yaitu yang pertama ada semua transaksi bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Contoh barang atau jasanya yaitu menjual babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya. Yang kedua ada riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-numu, meningkat atau al-irtifa, dan membesar atau al-wulul. Imam Syarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pendanaan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Yang ketiga ada penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Yang keempat, perjudian. Berjudi atau maisir dalam bahasa Arab, arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Yang kelima ada garar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. Terjadi ketika terdapat informasi yang tidak lengkap, sehingga ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Yang keenam, ada ihtikar atau penimbun barang. Penimbun barang adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga.
Yang ketujuh ada monopoli. Alasan larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang. Walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Yang kedelapan ada bai'an najsi atau rekayasa permintaan, termasuk dalam kategori penipuan atau tadlis, karena merekayasa permintaan di mana suatu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Selanjutnya ada suap. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Selanjutnya ada ta'aluk atau penjual bersyarat. Terjadi apabila dua akad saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhnya rukun, yaitu objek akad. Selanjutnya ada inah atau pembelian kembali oleh penjual. Dan yang terakhir, jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangannya yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Untuk pokok bahasan yang kelima yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Adapun prinsip sistem keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama ada pelarangan riba, kedua pembagian risiko, ketiga menganggap uang sebagai modal potensial, keempat larangan melakukan kegiatan spekulatif, yang kelima kesucian kontrak, dan yang keenam aktivitas usaha harus sesuai syariah. Untuk pokok bahasan yang keenam yaitu instrumen keuangan syariah. Ada tiga, yang pertama yaitu akad investasi, yang merupakan jenis akad tijara dengan bentuk uncertainty contract. Terbagi menjadi empat, yaitu mudharabah, musyarakah, suku, dan saham. Untuk yang kedua ada akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijara dengan bentuk certainty contract. Terbagi menjadi empat, ada murabaha, salam, istisna, dan ijarah. Dan yang ketiga ada akad lainnya, meliputi sarf, wadiyah, kardul hasan, al-wakala, kafala, hiwala, dan ran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.